Jadi berjumpa kembali teman-teman pada sore hari ini. Kita akan membahas sebuah pertanyaan dari rekan kita. Nama channelnya teman-teman Supeno Sembayat 425. Saya ulangi, Supeno Sembayat 425. Jadi bunyi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Bang, saya mau nanya, apa obatnya dan apa penyebabnya burung tekukur saya sakit tenggorokan atau seperti berlendir, suaranya seperti ngorok. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita bahas teman-teman ya. Mungkin kita bahas pertama dulu mengenai obat teman-teman ya. Mengapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya sendiri pernah mengalami hal seperti itu ya. Kalau tidak salah dia burung saya ini. Tunggu, saya ambil dulu teman-teman ya. Ini burungnya. Burung yang pernah dulu kena sakit tenggorokan. Namanya doping, ini pikat anting sama pikat tanah saya. Jadi dia seperti, tapi memang tidak terlalu keras suaranya. Dia seperti ngorok, korok gitu ya. Jadi saya sebenarnya berhubung saya pemain baru, jadi saya bertanya dengan senior-senior karena saya lebih yakin bertanya langsung daripada saya berinisiatif teman-teman ya. Jadi saya bertanya langsung tentang penyakit tersebut dan kepada para sepuh-sepuh memberikan jawaban, dan itu telah saya praktekkan dan berhasil. Yaitu obatnya seperti ini teman-teman. Obatnya ada 3 macam. Namun kalau untuk obat utamanya yaitu lada teman-teman. Biji lada ya, seperti ini. Mungkin akan saya perdekat sejenak teman-teman ya. Biji lada seperti ini teman-teman. Nah, aduh jatuh. Mana lagi tadi? Biji lada seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita letak ini telapak tangan. Nah, seperti ini teman-teman. Biji ladanya. Nah, namun nanti akan saya beritahu bagaimana cara memilih biji lada tersebut, karena tidak semua biji lada bisa kita gunakan atau bagus untuk obat lendir. Jadi di saat kita membeli lada yang sudah botak ya, kita pilih biji lada yang berwarna putih. Jangan kita pilih yang berwarna coklat, kuning atau hitam. Pilih yang paling putih. Jadi porsinya teman-teman, saya pribadi saya gunakan sekitar, tergantung keparahan ini ya, parah atau tidaknya lendirnya. Kalau dia benar-benar sampai ngorok-ngorok terus tanpa jeda, berikan 1 minggu 2 kali lada tersebut. Nah, caranya kita berikan di saat malam hari. Saya pribadi ya, saya kurang tahu kalau teman-teman yang lain. Kita berikan di saat malam hari.
Nah, jadi porsinya yaitu kalau saya berikan 2 butir lada dalam sekali pemberian. Pemberiannya jika dia parah 1 minggu 2 kali. Nah, lada tersebut teman-teman ada campurannya, yaitu ini bekas saya tadi pemberian dengan burung saya, yaitu kencur yang sudah diparut, terserah mau kita tumbuk atau parut, asal dia tidak tercampur dengan minyak-minyak yang lain. Setelah kita meloloskan 2 butir lada ke burung kita ini, lalu kita susul menggunakan air kencur. Kita teteskan di mulut burung air dari parutan kencur tadi dengan takaran 3-4 tetes atau seyakinnya kita. Namun dijeda teman-teman, setelah kita memasukkan biji lada, kita jeda sekitar 10-15 detik, lalu kita teteskan air kencur 3-4 tetes. Nah, setelah air kencur, ada lagi bahan yang harus kita masukkan, yaitu jamu Larasati. Nah, seperti ini. Saya bukan promo ya, bukan pula endorse. Karena saya yakin dan para senior-senior semua sudah merasakan kedahsyatan jamu ini. Jadi kalau kita umpama manusia, kalau coba mengobati tenggorokan, tapi sistem imunnya tidak kita jaga, dia memang akan sembuh tapi dalam durasi lama. Jadi gunanya jamu Larasati ini teman-teman hampir 11-12 dengan kencur tadi. Gunanya menjaga kehangatan tubuh dia, kebugaran, sistem imun, ketahanan fisik. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini paket sebenarnya. Jadi yang pertama kita obati tenggorokannya dengan lada, dan kita susul dengan jamu penyehatan tubuh. Nah, ini jamunya 2 nih tadi, kencur dengan Larasati. Mengapa saya katakan demikian? Lada ini bisa mengeluarkan lendir karena saya sendiri pernah mempraktekkannya. Ya. Jadi dulu udah cerita, setelah burung saya ini ngorok, namun dia tidak terlalu parah teman-teman ya, sekali. Jadi setelah saya lolohkan, sekali saja saya lolohkan 2 butir, selang sekitar setengah jam burung saya itu dia seperti batuk, kayak burung sakit, kayak ayam sakit ya, batuk-batuk seperti itu. Lama kelamaan dia menggeleng-gelengkan kepala sambil muntah, keluar ternyata lendirnya itu teman-teman. Agak jijik sih ya, lendirnya itu bening, sangat bening. Dia kental, sangat kental. Kalau teman-teman pernah melihat sagu direbus ya seperti itu. Dia kental, bening, dan sangat licin. Nah, cuma sekali itu dulu saya kasih, cuma sekali porsi itu, dan besoknya alhamdulillah dia tidak ngorok lagi. Nah, itu kalau saya pribadi teman-teman ya. Kalaupun mau dicoba disilakan, tentunya dia tidak akan berefek negatif. Saya yakin 100% karena ketiga-tiganya bahan tadi, lada, kencur, Larasati, itu bukan bahan kimia. Itu alasannya dia tidak akan ada efek negatif. Dengan cara pemberiannya malam hari ya, jangan siang, apalagi di saat dijemur. Jangan, usahakan di saat menjelang mau tidur kita memberikannya. Setelah kita beri, dia akan istirahat, kita matikan lampu, dia tertidur. Nah, kalau posisi untuk membantu dia mempercepat sehat badannya, jangan lupa sering-sering dijemur. Oke teman-teman, terutama untuk Supeno Sembayat tadi, dijemur, usahakan jemurannya matahari pertama terbit, yaitu matahari jam 7 ya, dari pukul 7 pagi
kira-kira batasnya itu sampai dia megap-megap. Sampai megap-megap. Kalau sudah megap-megap mulutnya, udah buka-buka, angkat. Jangan langsung letak dalam rumah, kita angin-anginkan dulu biar badannya segar. Nah, itu teman-teman ya. Lakukan cara seperti itu, treatment seperti itu, terutama penjemuran pagi tadi sampai dia benar-benar pulih. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui pengalaman-pengalaman saya. Saya bukan maksud menggurui, sekali lagi saya katakan, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi teori dengan teman-teman, berbagi praktek juga. Jika itu bermanfaat, alhamdulillah. Jika tidak, ya anggap saya cuma menyimpan dokumentasi di akun sosmed. Demikian dari saya teman-teman. Salam satu hobi. Semoga buat burung rekan kita Bang Supono Sembayat 425 tadi ya, cepat sehat dan bisa manggung lagi, lebih-lebih kalau bisa mikat lagi. Oke teman-teman semua, dari saya pribadi terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mantap.